Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan jika pagi hari ini kita boleh menikmati kembali anugerah Tuhan yang luar biasa. Semalam sudah kita beristirahat dengan segala keadaan kondisi tubuh kita. Sudah merasa kedinginan tadi malam? Belum ya? Baru sehari hujan kok sudah kedinginan. Ya, nanti ketika sudah 1 bulan atau 2 bulan hujan, lah itu sudah mulai dingin. Nah enak. Tadi pagi aja selesai mandi, kok sumuk juga masih ya ternyata ya. Tapi bersyukurlah kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita di hari ini adalah yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Dan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang sungguh ajaib yang akan terjadi pada setiap kehidupan kita. Ya, sebab ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan nikmati kelimpahan, kita akan membuka pintu berkat yang lebih lebar lagi. Dan kita akan mengubah perspektif cara pandang hidup kita terhadap sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita. Dan hidup kita akan diubahkan dengan luar biasa. Dari yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Dari yang berkelimpahan lebih lagi berkelimpahan dengan luar biasa. Sehingga kita bisa terus menjadi saluran berkat melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan lihat kisah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 yang akan mengajar kepada kita, akan memberikan sebuah kebenaran kepada kita. Bagaimana dahsyatnya sebuah ucapan syukur. Bagaimana ucapan syukur itu punya power yang luar biasa. Bagaimana ucapan syukur itu punya kekuatan yang dahsyat. Yang terjadi begitu luar biasa. Tidak hanya pada peristiwa yang terjadi saat itu, namun saya juga percaya apa yang kita syukuri dalam Tuhan akan membawa dampak yang sangat hebat pada setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sampai kita selesaikan tugas kita di dalam dunia ini. Mari kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca ayat yang ganjil 11 dan 13. Bapak Ibu baca ayat yang genap ya, 12 dan 14. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Puji nama Tuhan. Katakan amin, silakan duduk. Ya, ini kisah sungguh luar biasa Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan di mana pada waktu itu setelah Yesus mengajar ya, karena ini rentetan dari peristiwa khotbah di bukit. Di mana Yesus mengajar di bukit, kemudian ada begitu banyak orang yang sudah berbondong-bondong mendengarkan pengajaran Yesus. Ya, dari pagi mereka sudah dengarkan pengajaran Yesus sampai pada waktu petang ketika Yesus berkata kepada murid-murid, kamu harus kasih makan ini orang. Harus kasih makan orang banyak ini ya. Ada sebuah hal yang tidak mungkin bisa dipenuhi pada waktu itu.
Kenapa? Karena daerah di mana Yesus mengajar cukup jauh dari kota. Kalau sekarang di kota akan dengan mudah memesan sesuatu, ya, tinggal tekan di HP, tunggu saja di rumah, maka akan bunyi itu bel di rumah ataupun di HP berdering, pesanan sudah datang, tinggal bayar. Oh, mudah sekali. Zaman dulu, ya, tidak ada Grab, tidak ada GoFood, tidak ada Gojek dan sebagainya. Jadi susah mau cari makan, kasih makan begitu banyak orang, susah, ya, repot. Namun yang terjadi begitu luar biasa ketika ada sesuatu yang dibawa kepada Yesus dan kemudian Yesus mengucap syukur. Ketika Yesus menaikkan ucapan syukur, maka yang terjadi adalah perkara-perkara yang di luar nalar. Perkara-perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa, perkara yang hebat terjadi pada keadaan saat itu. Perhatikan kembali ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Yesus ambil roti itu, mengucap syukur dan kemudian membagi-bagikannya. Kehadiran Yesus pada saat itu membawa sebuah dampak yang luar biasa. Karena Yesus tahu dengan ucapan syukur yang dia naikkan akan menghasilkan sebuah peristiwa yang luar biasa. Ucapan syukur yang Yesus naikkan menjadi poin penting yang bisa kita ikuti. Karena ketika Yesus sudah menaikkan ucapan syukur, roti yang dibagi, ikan yang dibagi, mengenyangkan mereka semua yang hadir di sana, membuat mereka tidak berkekurangan, tidak lagi kelaparan. Bahkan apa yang sudah kita baca ada kelebihan, berlimpah. Berkat yang terjadi berlimpah. Jika kehadiran Yesus dengan ucapan syukur yang dia naikkan mendatangkan sebuah dampak yang luar biasa, maka kehadiran kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus, yang juga mengucap syukur, mesti harus membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika Yesus mengucap syukur dan kemudian membagi-bagikan roti itu, kehadiran Yesus menjadi berkat yang berlimpah bagi mereka yang ada saat itu. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, bukankah semestinya juga menjadi sebuah berkat yang luar biasa? Membawa dampak yang luar biasa bagi orang di sekitar kita. Sebab Tuhan sudah katakan, kamu adalah terang, kamu adalah garam, kamu adalah saksi. Ucapan syukur kita akan membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar. Jadi ketika kita terus mensyukuri kehidupan kita,
maka orang-orang di sekitar kita akan melihat betapa ada perbedaan yang luar biasa antara kehidupan kita sebagai orang percaya dan yang lain. Pasti berbeda. Kita berbeda dengan orang-orang lain. Berbeda bukan dalam arti, oh kita manusia mereka bukan. Tidak itu ya. Berbeda dalam arti kita punya sebuah kekuatan, kita punya sebuah teladan, kita punya sebuah contoh yang menghasilkan dampak yang luar biasa. Dan hidup kita menjadi dampak, membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat 11 katakan, ketika Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi mereka yang duduk di situ kira-kira 5.000 orang, semua makan dengan kenyang. Di ayat yang ke-11 bagian terakhir, sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika Yesus sudah menaikkan ucapan syukur, ada pintu berkat yang terbuka. Roti yang tadinya cuma 5, ikan yang cuma 2. Tiba-tiba bisa mencukupi, bisa mengenyangkan orang-orang yang begitu banyak yang sedang ada di situ. Mereka makan sampai kenyang. Mereka makan sampai ada lebih yang tersisa. Ucapan syukur membuka pintu berkat pada peristiwa itu. Maka saya juga percaya setiap ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan akan membuka pula pintu berkat untuk kehidupan kita. Sebab kita memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana halnya kita masuk ke dalam gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur. Gerbang itu terbuka dan kita bisa masuk ke dalam pelataran Tuhan. Membawa puji-pujian. Dan kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Mazmur pasal yang ke-100. Ayat yang keempat katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tindakan kita bersyukur kepada Tuhan, tindakan kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan akan membuka pintu gerbang berkat dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita ketika kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Dan kita menikmati berkat dari Tuhan yang luar biasa. Berkat itu begitu rupa. Sampai dikatakan di ayat yang 11 tadi. Sebanyak yang mereka kehendaki.
Ucapan syukur membuka jalan bagi kita untuk menikmati, untuk menerima berkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dan itu, berkat tersebut, kita terima. Seberapa besar berkat yang kita terima, sebanyak yang kita kehendaki. Tunggu, sebelum lebih jauh. Berkat yang saya ucapkan ini jangan hanya dibatasi dengan nominal ya. Jangan dibatasi hanya perkara uang saja. Jangan dibatasi hanya perkara duit saja. Ada banyak orang yang punya duit tapi tidak punya damai sejahtera. Menggerutu terus, bersungut-sungut terus, marah-marah terus. Ada banyak orang yang sukses dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya secara jasmani, tapi tidak pernah bisa sukacita. Tidak pernah merasakan damai sejahtera. Berarti kan tidak punya berkat itu. Sementara kita punya berkat tersebut. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, pintu berkat akan terbuka. Berkat tersebut akan kita nikmati. Dan menarik dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ucapan syukur itu mengubah cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang kita terima ataupun yang kita hadapi. Coba lihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam mengucap syukurlah dalam sakit, sehat, toko rame, toko lagi sepi. Suapi Tuhan. Ada lagu itu, tak syukuri uripku neng alam donya, nek sugih gitu ya. Enggak ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sehat, sakit, susah, senang. Ada yang tanya, Pak, keluarganya mati kok tidak nyanyi-nyanyi. Nah itu hebatnya. Orang percaya kepada Tuhan, kalau ada keluarga yang meninggal, itu malah dijak nyanyi. Satu nyanyian itu menghibur, dua nyanyian itu memberikan pengharapan, tiga nyanyian itu menyatakan syukur. Syukur atas apa? Atas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kalaupun harus mengalami kematian, ada sebuah kehidupan kekal yang membahagiakan, yang menyenangkan di dalam Yesus. Yang dinikmati karena sudah menang. Orang yang sudah meninggal dalam Yesus kan sudah menang loh. Sudah menang. Sudah selesai persoalan dalam dunia. Sudah selesai tugasnya. Mau lagi sedih kok disuruh nyanyi. Nah, firman Tuhan katakan itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Hati lagi senang, nyanyi. Hati lagi sedih, nyanyi. Tapi jangan nyanyi sedih ya Bapak Ibu. Ya. Kalau hati lagi sedih, nyanyinya sedih. Duh Gusti, kang gawe urip. Kok sedih? Jangan sambat saudara.
Tetap semangat. Mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Cara pandang kita akan berubah melihat kehidupan ini ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah contoh yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Ada seorang yang mau berangkat ke luar negeri menggunakan pesawat terbang. Bangun terlambat, jalanan macet, terlambat sampai di bandara. Ketinggalan pesawat. Dia maunya menggerutu karena belum tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia tahu pesawat yang seharusnya dia tumpangi meledak di udara, di situ dia tahu dan akhirnya dia bersyukur. Sudah pernah dengar ya ilustrasi atau kisah itu? Tapi jangan kemudian sengaja terlambat. Ya, ada banyak seperti itu, sengaja terlambat. Tak terlambat saja. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Perspektif hidup ini akan berubah ketika kita mengucap syukur. Cara pandang hidup kita akan apa yang terjadi akan berubah ketika kita mengucap syukur. Ada orang yang cepat sekali bersyukur ketika terima berkat yang besar. Ketika terima keberhasilan. Ketika terima kesuksesan. Ketika terima hal-hal yang luar biasa. Tapi begitu ketika terima sedikit saja yang tidak nyaman. Ngambek sama Tuhan, komplain sama Tuhan, bersungut-sungut, marah sama Tuhan. Mari kita belajar untuk terus mengucap syukur. Supaya perspektif kehidupan kita berubah. Kita bisa melihat kehidupan kita sehari-hari dari sudut pandang yang lebih positif. Kita bisa melihat kehidupan kita hari lepas hari dari sudut pandang yang baik. Sehingga sikap hati kita terus kita kerjakan dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan. Dan mengimani apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam segala keadaan mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 ayat 28. Gak usah dibaca, catat saja boleh. Bagi mereka yang mengasihi Dia, jangan lupa. Karena kita percaya, kita beriman, kita mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini pasti rencana Tuhan yang luar biasa. Setir mobil, kok macet. Gak usah ngomel, panas-panas macet. Ya. Latihan sabar. Di rumah mungkin tiba-tiba lampu mati, udara panas. Gak usah ngomel. Sambat saja, jangan ya. Nikmati saja. Ya. Itu mungkin cara Tuhan untuk membuat kita hidup lebih irit. Karena tagihan listrik berkurang. Dinikmati saja sudah.
kehidupan ini. Kalau yang baik-baik nggak usah saya bahas lah, pasti langsung bersyukurlah kalau terima yang baik. Bahas yang jelek-jelek saja. Mau berangkat kerja, motor nggak hidup-hidup, ya, mau berangkat kerja, tarik baju kok nggak ada sing pas. Kalau saya ya tarik saja sudah, saonone dipakai. Paling yang ngomel istri saya nanti, baju kayak ngono, digemet tuh. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya ibu-ibu kan lebih ribet ya kalau urusan baju dan sebagainya. Ganti ping 7, ping 8, mau berangkat gereja aja ganti ping 9 mungkin. Karena merasa agak cocok hari itu dengan moodnya. Bapak-bapak biasanya angger tarik, wae. Tumpukan paling atas itu yang dipakai. Sampai tumpukan paling bawah gak pernah dipakai. Tahu-tahu wis trutusen kabeh. Rusak, jarang dipakai. Ya udah nikmati saja. Di rumah mungkin bapak-bapak dicereweti sama istrinya, nikmati saja. Mungkin ibu-ibu dicereweti sama suaminya, nikmati saja. Mungkin anak-anak diomeli sama orang tuanya, nikmati saja. Mungkin orang tua dibuat kaku hati anaknya. Iya. Ya nikmati saja. Doakan, syukuri, ya toh. Karena Tuhan pasti akan buat yang terbaik. Ketika kita bersyukur, cara pandang kita menghadapi sesuatu akan berubah. Dari yang negatif, dari yang bersungut-sungut, dari yang marah-marah, menjadi penuh dengan senyuman. Sukacita. Ada damai sejahtera. Dan ketika ada damai sejahtera, ketika ada sukacita, ini pasti akan mempengaruhi yang lainnya. Kalau enggak percaya coba Bapak Ibu praktekkan nanti pulang dari gereja ini. Bapak Ibu ketemu orang yang enggak kenal, jangan yang kenal, yang enggak kenal. Senyumi dia. Pasti kalau orang yang ngeh, refleks dia akan ikut senyum meskipun enggak kenal. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya dari sini sampai rumah senyum sendiri bahaya nanti. Ya. Nanti dirasani orang, mulai gereja kok buyang-biyu dewe. Wah medeni wong. Kebahagiaan akan mengalir begitu lupa dalam kehidupan kita. Sebab cara pandang hidup kita sudah diubahkan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita. Bahkan kita bangun sikap hati kita, taruh iman kita kepada Tuhan, taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa ini terjadi tentu atas sepengetahuan Tuhan, atas izin Tuhan, atas rencana Tuhan. Dan Tuhan mau jadikan yang terbaik hari itu untuk kita. Sebab Tuhan tidak pernah ciptakan hari yang tidak baik. Semua hari diciptakan Tuhan baik adanya. Maka kita syukuri apa yang terjadi pada kehidupan kita. Dan ketika kita bersyukur, perspektif, cara pandang kita tentang kehidupan ini pasti akan berubah sedemikian rupa. Dan kita akan alami perubahan kehidupan yang luar biasa. Dari yang kurang jadi berkelebihan. Dari yang berkelebihan jadi berkelimpahan. Dari yang berkelimpahan jadi meluap luar biasa. Dari yang tidak pernah bersyukur jadi lebih bersyukur. Jadi tambah bersyukur. Jadi selalu bersyukur. Dari yang tidak pernah bersukacita, jadi bersukacita, lebih bersukacita, dan sukacita yang dahsyat. Dari yang murah hati, tambah murah hati, lebih lagi murah hati. Sebab tadi, dengan Yesus bersyukur, 5 roti
kasih makan 5.000 orang lebih. 2 ikan mengenyangkan pula sampai mereka. Bahkan ada lebih 12 raja. Ada lebih. Selalu ada. Coba dibaca 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saya hanya bisa membayangkan betapa bahagianya anak yang bawa 5 roti 2 ikan itu. Ketika dia melihat dampak dari ucapan syukur yang Yesus lakukan atas 5 roti dan 2 ikan. Begitu banyak orang bisa makan dengan kenyang dan bahkan ada lebih. Ada banyak yang menikmati apa yang dibawa oleh anak tersebut. Sehingga pada waktu ucapan syukur itu dinaikkan, yang lapar jadi kenyang. Bahkan ada lebih. Secara jasmani pada waktu itu, yang lapar kenyang, bahkan ada lebih. Dampak secara psikologis, mereka menyaksikan, mereka melihat betapa luar biasanya sebuah ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan, kepada Bapa. Dan ini menjadi sebuah contoh yang tentu akan dibawa oleh mereka kembali ke rumah masing-masing. Mereka juga akan bersyukur, selalu bersyukur. Dan mereka juga melihat bagaimana hati anak tersebut yang berkelimpahan dalam kebajikan. Sehingga ini menjadi sebuah dorongan, motivasi bagi mereka untuk juga melakukan kebajikan, kebaikan bagi orang lain setelah peristiwa. Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan kasih karunia, sehingga kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seringkali mungkin Bapak Ibu lihat yang namanya sosial eksperimen. Ada seorang yang pura-pura miskin. Ini konten kreator ya. Dia buat konten. Dia datang kepada pedagang atau penjual. Ya, boleh nggak saya beli? Tapi saya nggak bawa duit. Atau mungkin duitnya kurang. Ada yang mau kasih, ada yang enggak. Kalau ada yang kasih,
kemudian dia balas dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia minta. Meskipun tetap ada yang kadang menolak dan sebagainya. Ada yang terima, kalau dia mungkin dia butuh dia terima. Ada beberapa yang menolak. Ada satu kemarin saya lihat seorang tambal ban kalau tidak salah. Dia kasih pertolongan ke seorang wanita, kemudian mau dikasih 10 juta. Dia bilang, enggak usah, saya sudah cukup dengan apa yang ada. Kasihkan yang lain yang lebih butuh. Dipaksa tapi dia tidak mau. Dia bilang, saya sudah mensyukuri saja dengan apa yang ada. Tidak berkekurangan. Ada saja. Kemudian ada seorang yang jual makanan kecil. Dibayar lebih. Dia kembalikan. Ini Bapak, enggak saya enggak mau terima. Enggak apa-apa dipaksa. Ya sudah, saya butuhnya segini. Dibalikan juga sisanya. Dia ambil bagaimana dia butuh. Kemudian setelah itu dia terus lakukan perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Ucapan syukur akan mengubah yang kekurangan jadi berkelebihan. Yang berkelebihan jadi berkelimpahan. Yang berkelimpahan meluber luar biasa dengan kebaikan. Dan itu yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau kita teladani. Untuk kita terus menebar kebaikan dengan ucapan syukur. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga. Ini cobekannya kemana Alkitabnya? Kok hilang kolosenya? Coba Mevi tampilkan aja. Kolose pasal 3 ayat 17. Karena Alkitab saya ini sudah hilang rupanya. Habis Filipi langsung lompat Tesalonika. Kolose pasal 3 ayat 17. Oke. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukan segala sesuatu, perkataan, perbuatan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Ucapan syukur yang kita perlihatkan kepada banyak orang, kepada Allah Bapa kita, akan menjadi sebuah hasil yang luar biasa dalam kehidupan. Ketika hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur, dan kita melakukan kebaikan, melakukan kasih, melakukan kebajikan kepada semua orang dengan ucapan syukur. Kita terima berkat, orang lain terima berkat. Kita bertambah berkat, orang lain terima berkat. Kita bersuka cita, orang lain bersuka cita. Dan terus ditambah, diperbarui, diperbarui. Mungkin kadang-kalanya berat. Lakukan sesuatu yang baik, berat. Tetapi jika kita tahu apa yang kita lakukan dalam nama Yesus dengan ucapan syukur, ini akan membuat kita semakin terima yang lebih lagi. Dan itu sudah banyak
terbukti. Sudah banyak disaksikan. Alkitab pun menyaksikan pelipat gandaan yang luar biasa. 5 roti, 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Sisa 12. Keajaiban terjadi karena ucapan syukur. Karena ada perubahan sarapan. Dari tadinya memandang, tidak cukup Tuhan kasih makan 200 dinar aja enggak cukup. Cuma ada 5 roti 2 ikan, apa artinya? Tapi ketika itu ditambahi dengan ucapan syukur, semua makan kenyang, bahkan ada. Maka dalam kehidupan kita, mari kita biasakan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa pentingnya ucapan syukur dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan tidak hanya ungkapan kata-kata, tetapi sebuah pengharapan, di dalamnya ada iman, di dalamnya ada keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang lakukan, Tuhan sedang buat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah berikan, telah nyatakan, telah buat dalam kehidupan. Maka kita akan menikmati lebih lagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Terjadi semua karena ucapan syukur yang kita naikkan. Dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Mari main musik bisa maju ke depan.